itu bagaikan seorang CGP, ya. CGP yang memiliki 5 peran dalam guru penggerak. Yang pertama kita bisa melihat, yang pertama adalah sebagai pemimpin pembelajaran, di mana di sini tugasnya dan kegiatannya adalah merencanakan dan melaksanakan pembelajaran berpihak kepada murid agar murid dapat mengaktualisasikan dirinya sesuai potensi modal zaman dan modal alamnya. Yang selanjutnya pembelajaran kreatif dan inovatif. Seperti tadi yang sudah kita lakukan pertama, ketika pembelajaran itu berjalan secara kreatif dan inovatif, murid akan lebih tertarik untuk mengikuti alur pembelajaran yang sudah kita sediakan. Yang selanjutnya yang ketiga adalah pembiasaan positif. Pembiasaan positif itu dilaksanakan agar murid terbiasa melakukan hal-hal yang baik dan menjadi sebuah karakter yang tertanam dalam diri mereka. Kita memang tidak bisa mengubah potensi, tapi kita bisa mengubah laku murid, khususnya laku positif. Yang selanjutnya yaitu menjadi coach bagi guru lain. Yang bisa kita lakukan yang pertama adalah diseminasi pada rekan sejawat. Waktu sebelum ini kita mungkin familiar dengan aplikasi PMM atau platform Merdeka Mengajar. Nah, sebagai seorang CGP kita harus bisa memberikan penggerak atau memberikan gambaran, memberikan pembelajaran kepada rekan sejawat atau guru-guru yang ada di sekolah, di Kubus maupun di tempat lain untuk memanfaatkan aplikasi tersebut dalam pembelajaran khususnya. Yang kedua, membantu mengembangkan pembelajaran di dalam kelas. Ketika pembelajaran itu berjalan secara monoton, otomatis siswa tidak tertarik. Nah, itu bagaimana caranya kita membuat pembelajaran lebih aktif dan responsif. Nah, itu yang kita inginkan timbal balik feedback kepada murid, ya. Aktif, responsif, lalu kolaboratif. Yang selanjutnya, membantu guru dalam pemanfaatan aplikasi pembelajaran. Sekarang banyak sekali aplikasi pembelajaran yang bisa kita gunakan. Ada Kahoot, ada Quizzes, ada Canva. Kalau kita bisa memanfaatkan aplikasi tersebut dan guru-guru kita diimbaskan oleh aplikasi tersebut, insya Allah pembelajaran di kelas lebih interaktif, gitu ya. Yang selanjutnya menjalin kolaborasi. Di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah menjalin kerjasama dengan kepala sekolah atau MGMP sekolah. Ketika kita akan melaksanakan sebuah perencanaan, kebiasaan, otomatis kita harus melaksanakan diskusi terlebih dahulu kepada stakeholder yang ada di sekolah. Yang selanjutnya kepada rekan sejawat. Nah, rekan sejawat ini penting sekali. Kenapa? Karena rekan sejawat adalah orang yang paling mengerti keadaan di siswa. Khususnya bagi kami, contoh saya mungkin guru mata pelajaran di SD itu harus selalu berkomunikasi dengan wali kelas. Karena guru kelas itu adalah guru yang standby terhadap murid 6 hari dalam seminggu. Kalau ada apa-apa kita bisa bertanya dengan wali kelas terlebih dahulu untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut dan lebih cepat, gitu. Yang selanjutnya wali murid atau komite. Untuk pertemuan wali murid dan komite itu biasanya diatur kurang lebih minimal mungkin 1 tahun sekali atau 1 semester sekali untuk membahas tentang perkembangan murid. Bisa juga kita melaksanakan home visit apabila misalnya murid ini dirasa perkembangannya berbeda dengan yang lain, atau berdiskusi bagaimana cara anak ini bisa belajar yang aktif di sekolah ataupun di rumah. Otomatis tidak lepas dari tanggung jawab orang tua, karena bagaimanapun orang tua itu adalah orang yang mendampingi anak paling lama daripada kita guru-guru di sekolah. Yang selanjutnya mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency. Nah, ini juga penting Bapak Ibu. Murid perlu dibentuk kepemimpinan dari ini agar terbiasa untuk memimpin dirinya maupun orang lain. Yang pertama bisa menggunakan OSIS, ya, organisasi siswa intra sekolah. Nah, ini. Yang selanjutnya ada ekstrakurikuler, lalu ada satgas literasi dan satgas anti bullying. Nah, 4 kegiatan ini merupakan kegiatan-kegiatan yang dapat mewujudkan kepemimpinan murid agar murid terbiasa untuk menjadi seorang pemimpin baik dirinya sendiri maupun orang lain. Dan yang terakhir yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Nah, ini praktika nih. Yang pertama mengikuti kelompok KKG atau MGMP. Saya yakin nih Bapak Ibu guru hebat di sini sering mengikuti KKG untuk SD atau MGMP untuk tingkat SMP atau SMA. KKG itu kelompok guru, kalau MGMP itu musyawarah guru anak kelasnya. Yang selanjutnya BKK, Bursa Kerja Khusus. Ini biasanya dilaksanakan di sekolah menengah kejuruan, ya, untuk memfasilitasi dan menjembatani siswa yang ingin bekerja, gitu istilahnya, ya. Yang selanjutnya unit produksi, dan yang terakhir adalah kelas industri. Jadi untuk menggerakkan komunitas praktisi banyak sekali. Kalau mungkin untuk tingkat dasar seperti saya dan teman-teman
yang pertama di kelompok KKB atau FBMP atau komunitas yang sekarang ada di platform Merdeka Mengajar itu sudah ada ya. Nah, itu untuk apa? Untuk pengembangan diri kita sendiri agar kita bisa menggerakkan diri dan menggerakkan orang lain. Kalau kita mau menggerakkan orang lain, otomatis harus menggerakkan diri sendiri terlebih dahulu. Bagaimana menggerakkan orang kalau diri sendiri tidak bergerak? Nah, gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya mohon ampun. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.